Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Au kama qala aidan fi ayatin ukhra. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para ustadzah, para guru, para kiai, para pimpinan majelis taklim, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan sahibul majlis Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Imam Bukhari selaku pimpinan majelis taklim Al-Bukhari, Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Mukarram Ki Haji Ustadz Adil Bahtiar, Ketua Gempur Generasi Muda Pulau 3 Bapak Bagus, Ketua Ibu-Ibu MT Al-Bukhari Ibu Hajatuti, Ketua MT Al-Hikmah Ustadzah Hajarah Mawati, yang terhormat Bapak Dirut PT Miyako, Bapak Narsan Sandi Harjo, Bapak Dirut PT CBS Bapak Haji Nasro Zikir, Bapak Dirut Haji Husni Mubarok, Ustadz Amma, Ustadzah Hafiz, Ustadzah Yayah, Ustadzah Haja Julaiha, Ustadzah Haja Mutmainnah, Ki Haji Abdul Ghafur, Ustadz Aab, Ustadz Naim, Ustadz Saidi, Ustadz Makmun. Kagak cayaan po tuh, banyak kan tulisannya tuh kagak cayaan. Dan para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya karena segini doang yang ditulisin, namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya. Ini mati-matian mulu bang, kalah medangdut. Para ibu hadirat jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada siang menjelang sore di halaman Masjid Al-Ikhlas Majelis Taklim Al-Bukhari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami Al-Ikhlas dan Majelis Taklim Al-Bukhari 22 Oktober 2024 H dalam kurung Ba'da Zuhur, Kampung Pulau 3, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Bekasi. Tuh bacaan diri dah kagak cayaan sih. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita diberikan oleh Allah selalu sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, dikasih rezeki yang banyak, dan insya Allah terus istiqomah duduk di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kumpul kita hari ini kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, Maulid merupakan bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Ya Bu, ya Bu, apaan? Tuh kan kita ngomong ya kongko. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya hari ini pangkatnya lebih tinggi dari kenabian. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar Rasulullah itu pangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul udah dijamin masuk sorga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, enggak pernah sombong. Ya Bu, mana buktinya? Elah mati mulu. Mana buktinya Po? Buktinya di Rawi kita baca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Ada kan di Rawi? Tahu artinya? Ya udah pokoknya begitu dah. Beliau Rasul itu orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya pemalu Bu. Nabi orangnya rendah hati. Orangnya pemalu. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah rusak. Angin kenceng niup gamisnya. Rasulullah kesingkap itu gamisnya. Betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet. Kenapa? Malu betisnya kelihatan orang. Tuh Po, Nabi tibang betis kelihatan malu. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis. Nih, nyaut apa iya gitu. Tibang betis. Kita sekarang urat malu udah banyak yang putus. Dan nenek-nenek pikirannya di mana tau, pakai celana wahai naik motor Mio. Udah kencang buat ya kebut peke. Kirain kenal pot racing kulit ketiup angin najong banget ya Po. Ya Allah. Bu, disuruh pakai jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan teh, beda. Kudungan itu mah, kudungan itu tuh. Jilbab itu beda dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, hijabnya mantep modern, tapi kaosnya ketat, celananya ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Makanya tutupin aurat. Gara-gara empok pakai begitu kan akhirnya orang laki lain pandangannya. Bener? Akhirnya laki disalahin. Dasar laki buaya darat. Lu lobangnya, saya kata gitu aja. Nabi betisnya kelihatan malu Bu. Masya Allah, Rasulullah luar biasa. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat tinggi enggak sombong Nabi. Enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tibang jadi RT belagu banget. Ada Bu RT. Bukan RT sini, bukan. Sono di luar negeri. Di luar negeri Bang. Luarnya lagi dah. Kita kaya dikit aja sombong, bener. Mentang-mentang kaya jalan dipanggil kagak nengok. Mentang-mentang kaya jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Ya Allah Bu, Nabi pangkat tinggi gak sombong. Jabatan, pangkat, kedudukan, harta itu kan cuma titipan. Bener kan? Apa yang sih bikin sombong? Disebut kaya, ada yang miskin. Ya kan? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin Po. Nggak mungkin dah. Makanya kalau ada orang kaya pelit, duitnya banyak, medit, koret. Entar duitnya habis dimakan sama dokter.
Iyalah, berobat dia kena gula, liver, jantung, stroke, BBI, amit-amit. Nangkrak aja di atas balai, mati kagak, hidup kagak. Jadi kembang balai. Suapin, makan, cebokin, mana kan. Pagi-pagi dijemur, 8:30 masukin. Besok jemur lagi 7:30, 8:30 masukin. Anakan jemur pagi-pagi, lupa ngangkat. Main game aja anaknya. Ya Allah, di HP, main HP aja. 11:30 baru inget, ya Allah bapak lupa keangkat. Akhirnya tuh bapaknya kering, po. Masya Allah. Ayo kita pengen hidup jadi sederhana. Nabi pangkatnya tinggi gak sombong. Dikatain Nabi, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Maka kemuliaan akhlak Rasulullah dibaca di rawi tuh bu. Di rawi kita baca. Di rawi kita baca. Kenapa? Karena rawi itu kan sejarah. Orang kalau suruh ngapalin sejarah sama ngapalin lagu, pasti cepetan ngapalin lagu. Makanya kita bikin sejarah, ulama kita pakai lagu, sejarahnya pakai lagu supaya gampang diapalin. Timbul Syaraf al-Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada semuanya tuh ditulis. Itu namanya sejarah pakai lagu. Makanya emak-emak kalau pakai main rebana, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Itu sanjungan bu buat Rasulullah. Assalamu alaik, salamat salam buat engkau, salam yang terbaik Zainal Anbiya, wahai penghias para nabi. Tuh salam itu po ke nabi kita. Salam itu ke nabi kita. Makanya gampang diingat. Nabi pangkatnya itu lebih tinggi dari kenabian. Julukannya Zainal Anbiya, penghias para nabi. Beliau itu disebut Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama sama kita orang Pulau Tiga. Sama po, Nabi sama kita manusiawi mah sama. Nabi beludah, kita juga beludah. Sama-sama beludah. Cuman ludahnya Nabi beda sama ludah kita. Nabi ludahnya jadi obat. Ludah kita begitu po kira-kira. Nabi ludahnya mana jadi obat. Waktu hijrah kan Nabi ngumpet di goa Tur. Nabi mau masuk ke goa. Sayyidina Abu Bakar ngomong, jangan masuk duluan ya Rasul, saya duluan ya, saya mau bersih-bersih, takut ada binatang ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Sayang banget Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah. Nah Sayyidina Abu Bakar masuk goa, bersih-bersih po. Dia coker-coker, dia keruk-keruk, semuanya dibersihin, disapu-sapu. Tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Pulau Tiga lah, Arab. Apa sih yang gak gede lah, Arab. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Nabi Abu Bakar nggak ngomong po, diam aja. Kan ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Ngapa? Enggak ya ya Rasulullah, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Udah jangan pakai takut. Enggak ya Rasul, saya nggak sedih, saya nggak takut. Enggak, tapi ngapa muka pucet begitu? Roman-romannya ketakutan. Enggak ya Rasul, tangan saya ini. Ngapa tangan diantup kalajengking? Ngapa kagak ngomong? Komen dong. Gak komen. Sini Rasulullah ambil tangan Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahin. Detik itu juga bu, bengkaknya kempes. Tuh ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Kemungkinan bengkak itu. Nabi sama-sama beludah, manusiawi. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan nih, apalagi udah gobios banget. Ya bu, sama, cuman kualitas keringetnya lain. Nabi keringetnya bau minyak kasturi. Kalau keringet kita kan lain po. Makanya Rasulullah julukannya
Ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi. Laler nemplok di badan Rasulullah. Nyerosot po langsung jatuh. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita. Nyarang. Bau. Iyalah, maka Siti Aisyah istri beliau bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin. Enak. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu. No, laki kita pulang dari sawah ya kan, habis macul. Iya, gentak aja sini bang, minyak misik bang. Rasain bau perengus po. Nih Nabi tuh Zainal Anbiya Azkal Azkiya alhamdulillah. Baca kemuliaan akhlaknya dirawi. Wa yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang, cinta. Makanya jangan macem-macem sama orang miskin. Jangan macem-macem. Hati-hati sama orang susah. Jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah bu. Bu. Iyalah, Nabi mah sayang sama orang miskin. Sampai Nabi sampai berdoa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Ayo, Mbak pernah baca doa begitu bang? Kita emang gak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin lah, jatuh di anak keblangsak pisan kita. Lengket banget miskin sama kita. Kadang-kadang kita dihina banget po. Pemerintah ngasih sumbangan raskin, kan suwe banget ya. Raskin kan singkatan, beras orang miskin, kayaknya dihina banget. Ganti dong istilahnya, jangan raskin, bansos kayak ya, sembako kayak gitu po ya. Ini raskin. Orang kaya makan raskin, najong banget. Orang kaya beda berasnya dah, raskai ya beda dia. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin. Gak enak jadi orang miskin, tapi alhamdulillah po. Nih teh, masya Allah. Engkong, bapak, uak, nenek saya semuanya emak bukan turunan orang miskin. Fakir. Kalau miskin masih mendingan, fakir bang udah keblangsak pisan kita. Anak banyak po, 13 emak. Belum yang pada mati, itu yang hidup 13. Belum yang keguguran kata emak. Subur banget orang tua dulu po. Anak 13 nasi sepiring makan susah banget po. Emak jo cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin sama emak. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu po. Sampai 3 bakul diirisin pe. Allah makan berebut cetom hidup sampai sekarang alhamdulillah tuh. Susah gak enak jadi orang miskin po. Emak anaknya banyak berebut makan. Deh. Dari 13 saudara tinggal 5 saya po sekarang pada mati semua. Iya, ada yang makan berebut keinjak atuh mati. Tuh sian dah. Saking pengen makannya. Ya Allah, ada yang serakah banget kelolodan makan mati atuh. Allah bu, udah 13 setahun atuh emak brol gampang banget lahirnya kayak kucing po emak. Subur banget dah emak orang dulu emak. Bapak pulang dari sawah kolornya basah. Tuh digantung depan pintu rumah po, emak lewat ketetesan, bunting tuh emak tuh. Saking suburnya po orang dulu. Hebat bah. Nggak enak dihina mulu jadi orang miskin. Makan telur 2 biji, anak 13 didadar sampai tipis banget po. Pas kita makan gak berasa telur, berasa minyak doang di bibir. Ya ilaha illallah, gak enak. Apalagi makan daging susah bu. Pengen makan daging ngarepin ada yang mati di kampung. Pas ada yang mati girang sekeluarga. Alhamdulillah ada yang mati. Kata emak ngikut tahlil sono neng, ngikut tahlil no ya. Akhirnya po diajak tahlilan saya sama bapak saya, pulang dikasih besek. Atuh dalamnya daging sekepel, daging po. Emak yang megang, jangan berebut sini. Emak yang ngatur ya, jangan berebut. Lu ngalah, duduk ngalah lu. Dipocelin sejuring nih buat lu, nih buat lu. Yang nggak berasa daging po kita makan, berasa kecap doang.
Sampai segitunya ngerasain jadi orang susah po. Sampai 4 bulan pernah ngerasain gak makan daging, nggak ada yang mati di kampung. Ya ilaha illallah. Adik saya nanya, Mbak emang gak ada yang mati apa? Bapak nyaut, ntar kali neng sore-sorean tuh. Alhamdulillah. Namanya orang tua mulutnya manjur banget ya. Pas maghrib diumumin di musola, wah marbot ketiban beduk po mati. Ya elah tahlil lagi girang. Sampai segitunya. Nabi tuh. Nabi sama orang miskin sayang banget. Nabi sama orang miskin sayang banget. Nabi po. Makanya Rasulullah nyuruh kita apa? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Ini kita kadang-kadang pada terbalik. Kebanyakan di kampung masih begitu po. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Ya kan. Banyakan begitu. Ada orang kaya mati itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Aki-aki pengen lentuk lama amat ini ya Allah. Makannya enak-enak. Wajar dia mah. Giliran orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar. Lah. Udah kelar ya. Orang aja pikir beseknya kuntet. Paling katanya beseknya telur ayam negeri mah bihun begitu. Najong banget, nggak boleh begitulah, najong lah, nggak boleh lah begitu. Ibu ya, iya Nabi demen sama orang susah, alhamdulillah. Nih cintanya Rasulullah sama orang miskin, Nabi nengokin sama orang miskin sakit. Tuh lagi sakit ditengokin sama Nabi. Musuhnya aja ditengokin yang ngeludahin, apalagi orang miskin ya po. Nabi sayang banget nengokin orang miskin berarti sunnah tuh nengokin orang sakit. Sunnah po jenguk orang sakit berarti. Bawa tentengan nengokin orang sakit. Minimal jeruk 2 kilo. Datang doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus dicolek. Lu apa yang rasain sih Ji lu pakai diimpus Ji? Gue pengen tanya apa yang lu rasain ini sebenarnya lu pakai diimpus begini. Dia yang sakit nyaut nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah emang apa itu lu pakai diimpus lah, lu kemarin gak bawa apa-apa. Kalau lu bawain jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. PA juga. Insyaallah po. Tuh, Nabi kemuliaan akhlaknya. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi, baca lagi di Rawi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah tuh kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua. Nenek-nenek berarti. Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek po di belakang ngiringin tuh. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya nenek-nenek. Nenek-nenek apa yang dilihat? Pakai legging aja depan kendor belakang kendor. Nabi jalannya di belakang ngiringin nenek-nenek. Kenapa? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh langsung kelihatan sama Rasulullah ditolongin. Itu tujuannya po, adab akhlaknya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki. Akhirnya aki-aki nyemplung juga kagak tahu di kalenan ya po. Masya Allah adab akhlaknya Nabi. Maka ini maulid luar biasa kita peringati kelahiran Rasulullah. Masuk bulan Rabiul Awal, sekarang udah masuk Rabiul Tsani. Semua syiar Islam di mana-mana kelihatan. Masjid, musola bikin maulid, majelis taklim bikin maulid, musola bikin maulid, kantor-kantor pada bikin maulid, sholawat yang diagungkan, sekolahan, yayasan pendidikan pakai bikin maulid, pasar aja po bikin maulid, pasar-pasar pada bikin maulid. Masuk ke media sosial, wow, di TikTok isinya selawat, capcut isinya selawat, status WA semuanya selawatan isinya, bener bu? Sampai tukang dagang tahu bulat di kampung keliling pakai lagu selawat. Dia ganti lagunya. Biasanya kan lagunya lain, dia tukang bakso bulat. Bakso bulat digoreng dadakan, tahu bulat digoreng dadakan, 500-an wow. Tahu bulat goreng dadakan 500-an, begitu kan? Dia pakai lagu pok keliling, pakai lagu selawat. Tahu bulat digoreng
dadakan 500-an anget-anget tahu bulat digoreng dadakan semuanya 500-an anget-anget sekali lagi tahu bulat biarin gua kerjain nenek-nenek bang dadakan 500 anget. Nah, pakai sholawat Qul ya azim antal azim qad hammun azim wa kullu hammin ya hunu bismika ya tahu bulat digoreng yang kompak 500 anget pulang hafalin ya. Giliran nyanyi nyambung bener ya Bu. Selawat yang dibaca adem. Ustadz saya kan lagi halangan, lagi head, boleh nggak baca sholawat? Boleh po, ada pahalanya tetap. Empok lagi halangan tetap baca sholawat berpahala. Ada wudhu nggak ada wudhu baca sholawat pahalanya gede. Alhamdulillah. Bahkan baca sholawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya po. Tuh kehebatan sholawat. Jangan macam-macam makanya sholawatan. Lawat baca. Lagi berantem sama laki, selawat aja udah. Boleh kesel aja sama lu bang, dari kemarin lu kagak ngasih uang belanja lu sama gua. Langsung aja po tunjuk depan mata laki kita, isi pakai sholawat. Nama laki kita Komar, Komarun sidina Nabi Komarun. Tuh lakinya bingung, bengong aja. Nah bagaimana balasnya ini kata lakinya. Bininya namanya Rodiah, dibalikin sama dia. Rodiah ya dawalayana. Bininya kesel, ya toibah Rodiah lo. Enggak jadi berantem po, enak. Jadi lomba marawis. Adem ini. Laki ke pulang-pulang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi. Gedeg banget sama laki. Laki nongkrong mulu kerjaannya, marah-marah dia. Main goreng tempe nyanyi. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting botol katanya. Kalau lagi kumpul mati-mati mulu. Ini mik kagak dipanjerin, apa belum dilunasin? Gara-gara dia mati mulu. Bu, selawat baca alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Tuh Allah bersolawat sama malaikatnya kepada Rasulullah, luar biasa Bu. Bahkan di rawi kita baca, apa yang kita baca? Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Ada kan di rawi? Artinya apa? Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan oleh Allah buat orang yang senantiasa lidahnya basah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh po, selawat aja udah embat. Selawat po. Emang apa sih saat orang menyanyi kagak boleh? Wow, baru kali ini sejarah membuktikan ceramah bareng ayam. Masya Allah. Rekam bang, rekam. Ini
Biarin po antepin, dia mau ngaji kali ini. Oh, kok. Wah, ini kayaknya dedara nih, dedara nih. Ini dedara ini. Nih bungas nih, telurnya bungas nih. Ini. Nih, tak. Ayo. Wait, nggak kena. Ya Allah, Pak. Aduh. Baru kali ini ceramah beseknya ayam hidup naik. Biasanya udah matang Pak dari piring, ini udah ayam yang hidup naik. Nemu duit lagi tuh lumayan. Duit. Coba gope ini juga Pak lah, 1 juta kalau kagak ada ginian nggak jadi ini. Biarin dah, kumpulin aja. Saweran hitung-hitung. Baru kali ini nih. Meja cakep, bangku cakep, depannya sepi banget. Ya elah. Launya tisu banget. Nyarin Pok, nggak apa-apa ya, nasib memang ngikut lagi. Aduh, aneh-aneh di Pulau 3. Ntar ayam naik. Bukan sulap, bukan sihir. Sampai ngintil Pok, ya Allah. Tatakan air sampai ngikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mana bening banget lagi nih air. Manis Pok, enak manis. Masya Allah. Nggak apa-apa, udah biarin Bang, masa ceramah juga makan juga malu. Maksud saya bungkus aja buat bawa pulang gitu. Pisang Po ya. Ya udah Po, jangan repot-repot ya. Ntar makannya juga ribet saya. Ya udah situ aja, kasih tukang sound kali biar hidup nih mic. Dah terus Bu. Terus ayamnya mana tadi itu? Masya Allah. Nih kita kepengen semua cinta sama Nabi, sayang sama Rasulullah. Kita buktiin Ibu. Selesai maulid kita kumpul, ramaikan majelis ngaji begini nih. Ngaji. Udah iya Pok. Udah Ustaz, ada air bening lagi kan. Ya orang kita, ya kira kita panas dalam kali. Larutan cap kaki 3 membantu meredakan panas dalam. Sariawan tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Ada semua Po. Ya rendah, tengah hari-hari enak emang. Saya kalau panas dalam saya keluar aja Po. Habis di dalam panas. Bu, terus ayo kita tingkatin ibadah kita, akhlak kita kepada Allah, perbaiki dengan apa? Kita ngaji. Nih kumpul begini ngaji Po, ya Allah girang guru kalau ngeliat jamaah ngaji banyak jamaahnya. Bener? Nih ngaji begini kita kumpul, Masya Allah. Ngapain sih kita disuruh ngaji? Emang disuruh sama Nabi. Ustadz ngaji mulu dari masih kecil saya disuruh ngaji. Ngaji emang kagak ada batas waktunya Po. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi, habis udah. Siapa yang bedong? Amil. Selujur-mujur ngalor juga. Pokoknya jangan macam-macam dah sama amil. Nah, siapapun yang dipegang amil pasti mati. Nih mumpung kita sehat, ada kesehatan, ada kesempatan kita ngaji Pak Ustadz. Saya pengen buat ngaji, repot banget repot. Bu, ngomongin repot siapa juga repot Po. Dari muda kerja udah repot, bener? Punya anak ngurusin anak repot. Udah tua punya cucu ngurusin cucu repotan lagi. Ya enggak? Kapan mau ngajinya? Balai udah tua kan sayangnya sama cucu daripada sama anak dia. Nenek kan khawatir sama cucu kalau udah tua. Lah nggak mungkin anak sama lam. Enggak ada, cucu yang dikhawatirin. Makan diumpetin buat cucu. Tinggalin buat cucu gua. Tinggalin ya. Tuh nenek tuh. Makanya film Sidul tuh kesian banget kan si Mandra.
Iyalah, ngkong tile sayangnya medul sama si Atun. Atun nih modalin salon, si Dul dibeliin motor, ya kan, ya kan, ya kan. Mandra beli celana 50.000 nggak dibagi, dia kesian banget. Padahal anaknya tuh Mandra, ya Allah, makanya Mandra marah-marah mulu. Biarin, biarin. Kalau ketahuan begini jangan beranakin gua, balikin ke asal usulnya, biarin. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua, ya kan, Po. Mandra tuh kesian dia, makanya udah tua lebih sayang sama cucu. Ini kita repot ngaji, ngomongin repot, siapa juga repot. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Seminggu paling berapa jam kita ngaji ya Bu? Iyalah, kumpul aja nih, duduk begini enak sama guru. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca apa-apa ini. Ya iya, suruh ngaji lah, ikutin aja ustazah kita. Ustazah bawa kitab, ngikut bawa kitab. Saya nggak bisa baca kitab Pak Ustadz, bawa aja orang ngikutin guru. Guru kebet lah, kita kebet. Susah amat tiba ngebet. Guru tutup lah, tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa teh? Ah, boleh kebet doang ini. Datang aja. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Ya boro-boro po, biar kiai banget juga nggak bisa. Ya kan, ya kan? Lah 1000 rakaat. Sembayang terawih aja niat jadwal imam kita. Malam ini imamnya dia, ya lama nih, lama nih. Pindah kita terawih. Apalagi yang 1000. Ya kan, ya kan, ya kan. Wah, pokoknya yang terawih yang imamnya cepet favorit udah. Nggak pakai usul lagi, udah demen nih dia nih. Allahu Akbar, bolin, amin, Allahu Akbar, dua nenek-nenek di belakang gue nyungsep juga nih. Masya Allah po, Nabi ngasih pahala, Allah ngasih pahala luar biasa. Pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya ngaji gede. Dosa kita dirontogin nih ngaji begini po. Dosa kita diusak, dihapus, ditipek, digebek pokoknya. Raba dada kita masing-masing. Semua kita yang hadir di sini orang pendosa kok. Sama yang ngomong juga banyak dosanya. Tukang ngomong salahnya di omongan, bener? Apalagi tukang ngomong. Saya makanya diomongin orang nih. Nanan gue sih diomongin, biarin gue mah diomongin. Wajar gue diomongin orang. Emang gue tukang ngomong. Ya Bu, ya Bu. Semua kita nggak lepas dari dosa. Yang kecil-kecil dirontogin dosa kita nih. Po di sini kita ngaji, diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita, dosa sama orang tua ada, sama saudara, teman, tetangga. Sudah dosa sama laki dah, ya po. Kita kadang-kadang keplodosan mulu. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Lemes buat mulut. Gue ngaji dulu bang, ya ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan. Sono di laut. Bu, nggak berasa bikin dosa. Laki lagi tidur, bangunin kadang-kadang masih salah. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Tuh laki lagi tidur suruh niat jam. Kan salah itu. Lompok aja yang melek niat jam. Pakai nyuruh laki, bangun bang, lihat jam berapa no. Laki lagi merem. Orang bangunin yang bener, bangun bang, udah siang. Begitu kan enak. Bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Lah laki lagi tidur suruh niat jam. Bener Bu? Iya, makanya bini yang suka ngaji begitu, tahu ilmunya, amin. Iyalah. Mana kejadian soalnya ada bapak-bapak Bu, saya dikirimin di grup WA. Ada berita seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya. Sampai bocor po palanya, ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara ngasih uang belanja kurang bang. Tuh makanya nih bapak-bapak yang suka ngasih uang belanja kurang nih, saya saranin bang nih, tidur pakai helm. Ngeri takut bini kita khilaf. Paling anak kita nanya, mak itu bapak ngapa sih tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab kali neng. Ya Allah, Masya Allah, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Nah nyampe nih. Wah ini baru masang ancak nih. Iya, kopi susu, kopi hitam,
Iya ngambul ini bang, ini mah ngambul namanya ini. Elah biarin dah. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang putih. Nah ini lisongnya mana lisongnya bang? Lisong bekakak ayamnya mana, ayam putih ayam hitam. Lah kalau orang habis patah tulang mulangin syarat kemarin sama Ustadz Buhori. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung aja begini. Ini kalau nggak ada pengajian jarang kita ketemu. Adanya majelis taklim kita ketemu. Umur panjang rezeki murah. Ama mati rada jauh bu. Iya orang kalau silaturahiminya getol ama mati rada jauh. Buktinya orang-orang tua dulu umurnya panjang-panjang. Dia silaturahimnya getol. Saya punya engkong aja umurnya 115 baru mati po. Kenapa? Karena orang dulu ngajarin silaturahim. Lebaran dia sabak semua saudara temennya yang jauh di mana-mana didatengin sama dia. Apalagi malam takbiran udah mesen tuh. Emak kita, engkong kita, nenek kita, neng, long, mad, sin, roh, ji. Besok habis sembahyang id kumpul di rumah ya. Kita lebaran saudara lu banyak banget di Tembelang. Tuh, ya bu, ibu berangkat pagi-pagi brero habis sembahyang id. Anak cucu mantu brero depan rumah. Bapak kita keren di belakang pakai jas. Cuman juga nggak pakai aja taruh di pundak. Jalan kaki gerah. Celananya aja gulung gendengkul becek tuh sambil nenteng tenong po. Ya Allah bener kan? Sendal lilinya aja tenteng sama dia. Berangkat pagi pulang sore. Semuanya kenal sama saudara. Makanya orang dulu gak ada yang kehilangan obor. Mau saudara kenal semua. Silaturahimnya getol. Bener. Kita kadang-kadang aneh. Lebaran apaan? Oh rokok bang. Masya Allah. Kaget banget kita dibawain rokok. Orang mah taruh aja di sana. Taruh sini siapa yang berani ngisep di sini. Iya dah makasih bang. Ya bu. Bu. Nah, orang dulu masih silaturahimnya getol sama saudara. Emang kita sekarang lebarannya jarang nyampe ya kan? Jangan kan yang jauh depan rumah setontotan kita kagak datang lebaran. Emang boleh gede sama dia. Dia ngapain lebaran sama dia Inajong. Nggak boleh. Bagaimana umur mau panjang begitu ya kan? Apalagi pakai WA sekarang. Ya mix you. Makasih bang. Lu ngasihnya atu-atu jadinya. Orang jadi kagak ngiatin gua ntar. Makasih bang ya bu. Lebaran pakai WA. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin segitu doang. Bagaimana mau ketemu nggak panjang umur lah. Ya kan. Kadang-kadang pakai kata-kata mutiara po. Belagu banget. Di saat tangan tak bisa berjabat. Di saat kaki tak bisa melangkah. Di saat lisan tak bisa berkata. Berarti setruk dia. Ya kan ya bu, kata-katanya lihat perhatiin di saat lisan tak bisa berucap. Lah di saat tangan tak bisa berjabat, di saat kaki tak bisa melangkah. Berarti kan stroke begini ya. Ya Allah. Makanya orang dulu umurnya panjang, kita pengen silaturahim terus di majelis taklim, ajang silaturahim, ketemu sama guru, ketemu sama teman. Ntar jadi umur kita dipanjangin, ama mati rada jauh. Padahal Israel udah pegang catatan po, ada catatannya. Tanggal 22 Oktober hari Selasa saya mau berangkat ke Pulau Tiga. Mau ngapain lu sono? Malaikat Israel mau nyambut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang ada catatannya itu. Nih saya pegang. Ya udah berangkat lo. Hati-hati salah cabut. Berangkat Israel ke Pulau Tiga po. Pas mau dicabut orang yang nggak ada di rumah. Israel laporan ya Rob orang yang gak ada ini kemana? Kata tetangganya pergi maulid. Musola Masjid Al-Ikhlas sono Ustadz Buhori. Oh jangan. Lagi maulid. Orang lagi maulid. Jangan dicabut. Tunda pokoknya. Tunda. Jangan dicabut. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang maulid. Ini Romana kagak ada yang pulang di sini. Ya Allah, ingat ntar malam ini saya mau tahajud lagi tahajud Israel nyampe lagi. Ya Rob orang lagi tahajud, jangan cabut dulu, ntar aja subuh tunda. Habis subuh dia ingat ya Allah sebelum masak saya mau sholat duha dulu ntar jam 8 lagi sholat duha po. Israel nyamperin lagi. Ya Rob lagi sholat duha, doain lakinya lagi pergi ngojek. Ya Allah rezeki laki saya masih di atas langit turunin ngapa. Kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa. Kalau masih jauh deketin ngapa. Kalau masih dikit banyakin ngapa. Kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Boleh doa ada ngapahnya. Tuhan juga denger tahu ya bu.
Iya, lagi sholat duha kagak jadi Israel. Ya Rob, lagi sholat duha orangnya. Tunda. Tuh begitu kata malaikat Israel. Lah saya kelamaan di Pulau Tiga ini. Lah dari malam sampai pagi belum dapat bolehan ini. Ya udah pindah. Lu cabut ke sono pindah air apa dia ke kaleng kacing. Ya Allah Bu, Masya Allah. Makanya orang yang rajin silaturahim umur jadi panjang. Alhamdulillah rezeki jadi murah. Ngaji begini nggak ada ruginya. Mumpung sehat ada kesempatan. Jangan ngarepin tua-tuaan ngaji. Ngaji cek, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Ya Allah po, kalau udah tua kuping rada budek, mata kurang awas. Allah sudah sindir, Allah sudah kasih sinyal. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Mata yang tadinya awas udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, makan cuma bisa mau bubur, diajak ngomong kadang ngelantur, dikit lagi masuk digotong ke dalam. Umur Allah yang tahu, mati misteri. Jangan pakai nungguin tua-tuaan. Mumpung sehat ada kesempatan, ayo duduk. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Amin ya rabbal alamin. Mandang wajah ustazah kita ibadah. Siapa yang bilang? Rasulullah. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majelis taklim. Kita kepengen semua akhlak kita berubah, yang jelek jadi bagus, apalagi akhlak kepada Allah. Termasuk ibadah kita perbaiki selesai maulid yang kita laksanakan sore hari ini. Insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Bu, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, insya Allah masuk surga. Mana buktinya? Ada buktinya. Rasulullah Bu, waktu khutbah, beliau itu kalau khutbah selalu pegangan batang korma. Batang korma dipegangin sama Rasulullah. Sahabat yang lain ngelihat, kesian ya Rasulullah kalau khutbah selalu pegangan batang korma terus. Kita musyawarah yuk rame-rame. Ngapain? Kita bikinin mimbar buat Rasulullah supaya enak, Rasulullah nggak capek. Bener Bu, sepakat sahabat, akhirnya bikin mimbar. Mimbar jadi, Rasulullah khutbah nggak pegangan batang korma lagi Bu. Baru beri salam, assalamualaikum, ada suara orang nangis. Sahabat yang lain bingung, siapa yang nangis ini? Orang yang nggak ada suaranya doang. Ternyata yang menangis adalah batang korma. Wa atakal audu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon kurma dalam keadaan menangis, nyamperin di hadapan Rasulullah. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang ya Rasul. Aku girang ya Rasul karena aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Saya sayang cinta sama kamu. Sekarang aku gak dipegang lagi. Aku khawatir engkau gak sayang lagi kepadaku ya Rasul. Nangis batang kurma Bu. Rasulullah senyum ngomong dengan batang kurma. Apa kata Rasul? Hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu akan dimakan oleh penghuni surga. Alhamdulillah. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma cinta Nabi masuk surga. Batang korma. Apalagi kita yang namanya umat beliau yakin man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada sunnahku, dia cinta terhadapku. Siapa cinta terhadapku, maka dialah yang akan masuk surga bersamaku. Alhamdulillah. Yakin semua kita insya Allah diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzmah kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wali walidaina amin. Ibu hadirat jamaah MC ada doa kan guru kita, usah aja nanti yang doa. Ya, Bu jangan pulang dulu, ntar guru kita yang nutup doa. Jangan pulang dulu, ntar guru kita yang nutup doa. Ya, nanti pulang hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Ini saya minum teratu-atu saya bawa ya. Makasih Ibu semuanya, Ustadz Bukhari, keluarga besar, Majelis Taklim Al Bukhari dan guru. Langsung doa. Oh, langsung doa. Ya dah, doa makan. Guru Bukhari, makasih ya. Ya kita baca doa Bu, kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina ya ilahana minal qawmil zalimin wa tawaffana muslimina walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil sahil alaina kulla asir fataysir bijahin nabiyil bashir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ibu, hati-hati di jalan. Terima kasih, banyak kurang banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nurul Fadilah, Bapak Ustadz Tele. Mudah-mudahan kita yang mendengar pendapat pahala juga sahabat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami penyusun acara mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kekurangan. Ya Rasulullah